dari Lombok ya. Silakan Pak Sandy dibantu slide-nya. Ya, berikut adalah Pak Abdul Majid, Browns Agency dari Lombok Mataram. Ya, aktivitas sehari-harinya beliau adalah advokat atau pengacara dan sudah aktif selama 5 tahun ini, bergabung di Februari 2019. Wah, baru ya dalam tahun ini. Tapi di September 2019 sudah mencapai Browns Agency. Nah, seperti apa kisah suksesnya dan alasan beliau untuk bergabung di 3i Networks ini karena income-nya menjanjikan dan investasinya juga keren banget. Selanjutnya kita langsung ngobrol-ngobrol saja dengan Pak Abdul supaya lebih afdol ya. Selamat malam Pak Abdul. Iya. Selamat malam, Bester. Ya, selamat malam Pak. Terima kasih mau mengisi Zoom dan menginspirasi sahabat-sahabat 3i dimanapun berada. Silakan Pak, mungkin Bapak saya akan pandu dengan dalam sesi talk show. Bapak bisa ceritakan latar belakang atau aktivitas sebelum bergabung di 3i dan hari-hari ini pun apa Pak? Baik, terima kasih Bester. Semangat pagi buat kawan-kawan semua dimanapun berada di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Abdul Majid. Aktivitas sehari-hari saat ini masih aktif sebagai seorang pengacara, advokat di Kota Mataram. Sudah hampir kurang lebih 5 tahun menjalani aktivitas sebagai seorang pengacara. Dan kesibukan lain selain dari pengacara juga aktif di organisasi sosial, di organisasi kemasyarakatan, di organisasi yang lain. Seperti yang dilihat di belakang, saya seorang bendahara di Badan Ansor Anti Narkoba, dan saya juga Kepala Banar Nusa Tenggara Barat, Badan Ansor Anti Narkoba. Jadi ada aktivitas yang saya kerjakan selain jadi pengacara. Itu aktivitas saya sehari-hari saat ini. Ya, luar biasa Pak. Jadi masih aktif, kemudian banyak sekali ya aktivitas sosial yang dikerjakan. Nah, ngomong-ngomong ini bagaimana Bapak bisa mengenal dari aktivitas Bapak sehari-harinya pun, bagaimana Bapak bisa mengenal informasi 3i Networks ini dan apa sih yang membuat Bapak bergabung di 3i, alasan yang paling kuat untuk bergabung di 3i Networks? Ya, saya kurang lebih di bulan Februari 2019, saya melihat status WA dari saya, teman saya, yang juga dulu adik tingkat di teman kuliah lah. Beliau buat status dan biasalah, saya sudah lihat status teman pasti kita kepo-kepoin, dan alhamdulillah dari status itu beliau bercerita, datang langsung ke rumah saya dengan offline-nya, dan hari itu juga saya putuskan untuk bergabung. Hari itu tepatnya itu sekitar tanggal 19 Februari. Hari itu juga saya putuskan untuk bergabung, cuman memang karena, ya mohon maaf, waktu itu memang lagi full sibuk-sibuknya ya, full aktivitas. Saya full jadwal sidang dari Senin sampai dan kebetulan juga pada waktu itu dipercaya sebagai ketua tim sukses satu calon DPR RI di Nusa Tenggara Barat, di Lombok. Sehingga di bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, saya hanya sebagai penabung aktif saja dan belum menjalankan bisnisnya. Tetapi di selang waktu itu, dari bulan Februari sampai bulan Juni itu, selain sebagai penabung aktif, saya juga mempelajari betul terkait dengan 3i Network-nya, terkait dengan perusahaan CAR dan saling grup. Saya pelajari terkait dengan OJK-nya juga saya pelajari, dan terkait dengan akses semuanya saya pelajari. Dan setelah itu baru saya putuskan, setelah saya paham betul semuanya, baru saya putuskan untuk mulai mengajak orang dan mulai menjalankan bisnisnya. Dan ya, mohon maaf,
kami di pengacara itu diajarkan untuk berpikir rasional. Jadi kami benar-benar dulu pelajari, setelah kami paham baru kami setelah saya paham baru jalankan bisnisnya. Tapi luar biasanya saya mulai menjalankan bisnisnya ini akhir Juni, tepatnya sekitar 27 Juni saya merekrut pertama, dan langsung di bulan Juli saya masuk tim agensi. Kemudian agensi saya tidak sempat menikmati bonusnya karena dari tim agensi langsung ke leader agensi bulan yang sama. 1 bulan menjelang itu langsung Brown agensi. Sekarang dari tepatnya bulan September kemarin, dan menjalankan bisnisnya baru aktif sekitar kurang lebih 4 bulan 5 bulan. Itu. Ya, luar biasa sekali ya Pak, percepatan. Jadi walaupun baru mulai aktif di akhir Juli ya Pak ya, tapi sudah langsung tim agensi, dan di bulan yang sama juga Bapak langsung loncat leader agensi ya Pak ya? Leader agensi ya. Jadi belum sempat menikmati bonus tim agensi, langsung leader agensi. Wow, dahsyat. Nah ini Pak menarik sekali untuk saya mau pengen gali juga. Ini tadi Bapak kan cerita bahwa mengenal 3i dari status WhatsApp. Nah ini biasanya kan kepo juga ya Pak. Status seperti apa yang membuat Bapak tergelitik untuk kepo, nanya-nanya gitu Pak? Iya, saya ingat betul status teman saya itu mengatakan begini di status itu, masih saya ingat betul. Buat teman-teman yang ingin punya penghasilan jutaan bahkan puluhan juta setiap bulan dengan cara yang sangat gampang, silahkan menghubungi saya. Itu status itu, sehingga saya coba tanpa menempel gambar atau stiker atau apa, hanya status tulisan itu saja. Saya kepoin, dan pada waktu itu juga teman saya ini langsung mengirimkan saya video yang 3i Network itu. Dia kirim ke saya dan undang hari itu juga ke rumah saya, tapi kebetulan hari itu tidak sempat hadir, jadi biasanya baru datang. Datang sore hari dan saya putuskan untuk join. Waktu itu saya tidak menunggu itu dipresentasikan dan langsung saya join. Baik, luar biasa. Jadi ini nambah bahan status lagi nih ya. Bagi kita bisa ngikutin nih polanya, ngikutin status ini. Siapa tahu ya, dari status ini banyak juga yang kepo ya, bisa dapat juga Pak Abdul lainnya yang juga nyangkut baca status ini. Ya, perlu diperbanyak status WA, status Facebook, segala macam. Ya, nah Pak mungkin berbagi sedikit Bapak mungkin bisa berbagi tips bagaimana dalam 1 bulan itu Bapak mencapai 2 posisi sekaligus. Itu caranya seperti apa? Apakah Bapak langsung paksain mereka untuk join atau seperti apa Bapak cara kerjanya? Iya, saya diajarkan sama upline saya ketika saya mulai aktif itu jangan untuk presentasi apapun hasilnya. Dan kebetulan waktu itu mohon maaf, nama saya lagi bagus-bagusnya memang di teman-teman, karena belum ada jeleknya lah di belakang waktu itu. Jadi setiap saya presentasi sama teman-teman, dan saya selalu mengajak upline saya untuk, karena ini namanya baru ya, saya belum terlalu bisa untuk prestasi, jadi setiap saya adakan pertemuan saya selalu upline saya, dan luar biasanya memang itu mungkin rezeki Tuhan untuk saya pada waktu itu, setiap saya presentasi pada waktu itu tidak penolakan yang di bulan pertama. Selalu orang gabung. Jadi double elite saya pertama di bulan itu bukan 10, tapi hampir 24. 24 orang yang mitra di bulan pertama langsung tim agensi waktu itu. Jadi presentasi terus saya. Presentasi di bulan Juli tepatnya, Juni. Ya begitu ya Pak ya. Jadi Bapak semakin presentasi, nah kira-kira semakin banyak presentasi apapun hasilnya, pernah nggak Bapak mengalami yang namanya penolakan Pak? Woi, kalau penolakan sering. Jadi itu cobaan mungkin dari leader agensi menuju Brown kemarin, penolakan itu sering.
kan penolakannya bukan apa ya, bukan kalau kita mau bilang agak sopan, enggak juga sebenarnya. Jadi lagi presentasi kantor desa dengan ibu-ibu PKK, lagi di tengah-tengah presentasinya, lagi kita berbicara, ibu-ibu PKK-nya ini bukan pergi satu-satu, tapi berdiri semuanya dan bubar. Wow. Dia meninggalkan. Jadi, tapi itu saya yang masih tertinggal di ruangan itu hanya bapak-bapak, hanya 2 apa 3 waktu itu kalau tidak salah. Tapi saya tidak mengurangi rasa semangat saya, tetap saya presentasikan sampai selesai presentasi saya terhadap orang yang masih 3 orang. Bahkan yang 3 orang ini pun sudah join awalnya, Bu. Tapi saya tidak berhenti untuk presentasi walaupun masih ada 3 orang tersisa. Jadi kalau penolakan sering, bahkan di setiap, saya seringnya di kantor presentasi. Jadi kalau di kantor desa, biasanya kalau staf-staf desa, di salah satu desa saya presentasi, dari awal sampai akhir memang ada yang konsen, ikut sampai akhir, tapi selesai presentasi, mereka tidak bertanya apa, langsung pergi, meninggalkan saya. Dan itu menjadi pelajaran yang berharga buat saya, dan lagi sekali saya katakan itu bukan persoalan yang besar buat saya, dan itu tidak menyurutkan semangat saya untuk selalu berproses. Bagi saya penolakan yang dilakukan saat 10-20 orang yang menolak saya, dan saya anggap itu menjadi aset saya yang tertunda. Saya akan meyakini bahwa dari 20 orang yang menolak saya, ada 40 orang yang dikasih sama Tuhan yang lebih baik dari yang 20 tadi. Itu pegang. Yes, betul Pak. Jadi penolakan itu adalah aset yang tertunda ya Pak ya? Untuk aset yang akan tertunda buat saya. Luar biasa ya Pak Abdul ya, mental yang sudah dibangun ya dari penolakan, mental leader yang tangguh sudah terbangun ya. Ditolak itu bukan 1-2 orang, tapi serentak rame-rame ya Pak ya. Dan ini bahkan ya, dan itu yang hadir pada waktu itu bukan sedikit, itu hampir 40-an orang malah. Dan itu 40 orang itu bubar semua sekali. Di tengah-tengah presentasi lagi. Tapi itu saya anggap sebagai pelajaran buat saya, dan tidak akan terulang kemudian hari. Itu prinsip saya. Saya tidak mau terjatuh di lubang yang sama untuk artinya ketika hari ini saya ditolak oleh ibu PKK, maka ada ibu PKK yang lain yang harus saya presentasikan, dan yang saya yakinkan bahwa saya tidak mau lagi untuk kedua kalinya dengan orang yang sama. Jabatannya sama. Yes. Ya, baik. Luar biasa kita belajar malam ini dari pengalaman dari Pak Abdul, sharingnya sangat memotivasi kita. Dan pertanyaan terakhir Pak, bagaimana Bapak membagi waktu, karena Bapak ini kan memang aktif juga sebagai pengacara yang mengurusi banyak hal ya. Tapi bagaimana Bapak membagi waktu untuk prospek menjalankan bisnis 3i juga? Ya, kebetulan dari rumah kantor saya itu sekitar 20 menit, Mbak. Agak lumayan jauh. Jadi kalau dulu sebelum saya aktif di 3i Network, saya aktif masuk kantor, Bu. Saya aktif masuk kantor dan sidang aktif, proses semuanya saya kerjakan, dari buat laporan, kemudian buat catatan, kalau di acara itu ada pledoi, presiden segala macam namanya, itu saya aktif buat. Tetapi setelah saya aktif di 3i Network, saya sedikit mengkikis. Jadi artinya saya tidak lepas 100%. Kalau saya buat pledoi segala macamnya, dan setelah saya di 3i Network, saya suruh saya minta kepada teman-teman tim pengacara yang lain, tugas saya cuma satu setelah saya aktif, yaitu sidang. Jadi setiap ada sidang baru saya pergi ke kantor, dan saya pergi ke pengadilan. Jadi kalau tidak ada sidang, saya habiskan waktu untuk presentasi, untuk bersosialisasi, dan untuk ceritakan itu. Jadi itu bagi waktunya seperti itu. Jadi saya tidak lepas 100%. Kalau kemarin 100% murni di acara, dan sekarang ini yang tidak ada 50% lah, 30% lah masih di pengacara, yaitu pas sidang. Ya, baik. Luar biasa Pak, dan terima kasih untuk waktu dan sharingnya Pak, karena sudah menginspirasi dengan keterbatasannya waktu. Kita berakhir di sini. Nanti
Bapak bisa mengisi di sharing berikutnya. Terima kasih sekali Pak sudah menginspirasi. Baik, terima kasih Buster. Terima kasih sahabat semua di Indonesia. Terima kasih. Ya, sukses Pak. Go Crown.